Kasih Tuhan. Sekali lagi shalom. Yang bersuka cita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Kita bersyukur buat segala anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup setiap kita, kekasih Tuhan. Sehingga pagi hari ini, hari Sabat, hari yang Tuhan kuduskan, setiap kita boleh berkemenangan ada dalam rumah Tuhan untuk kita membawa kehidupan kita beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari terus bangkitkan roh ketaatan, roh kesetiaan kita, saudaraku, dan khususkan waktu-waktu untuk kita lebih lagi setia mengutamakan Tuhan lebih dari apapun dan siapapun, dan berjuanglah terus untuk beribadah dengan tidak terlambat, karena kita tahu Bapa kita selalu menanti kita dan Bapa kita selalu rindu anak-anaknya untuk semakin melekat kepadanya. Maka di akhir zaman ini setiap kita akan menjadi pribadi yang terus berkemenangan dan mengalami anugerah yang semakin besar, ya. Puji Tuhan. Mari sebelum kita menikmati hadirat Tuhan lebih lagi, kita akan sama-sama lebih dahulu membaca dalam kebenaran firman Tuhan yang boleh mengingatkan kita dan boleh membawa kehidupan kita untuk senantiasa hidup seturut firman-Nya. Keluaran pasal yang ke-20, kita akan baca ayat yang ke-8, kekasih Tuhan, sampai ayat yang ke-11, ya. Keluaran pasal yang ke-20 ayat 8 sampai 11. Bila firman ini tertanam termeterai dalam hidup kita, sehingga apapun yang terjadi, kita akan tetap menjadi pribadi yang hidup beribadah dan menguduskan hari Sabat, ya. Keluaran 20, ya, oke. Ayat yang ke-8 sampai 11, hitungan ketiga, baca sama-sama, ya, saudaraku. 1, 2, 3. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Amin. Yang mau terus taat kepada firman Tuhan, katakan amin. Yang mau diberkati Tuhan lebih lagi, katakan amin. Beri tangan terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan, kejayaan, kemakmuran kami hanya persembahkan bagi Engkau saja, Yesus Kristus Tuhan kami, Juru Selamat dalam kehidupan kami, yang telah menebus dosa kami, bahkan menyertai kehidupan kami sampai hari ini. Bahkan Engkau berjanji menyertai hidup kami sampai akhir zaman, sampai kesudahan alam. Biarlah ya Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan setiap kami, baik hamba-Mu maupun seluruh umat-Mu di tempat ini. Itu bawa kami untuk tunduk dan hormat akan firman-Mu, untuk kami mentaati dan melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga kuasa firman itu nyata dalam hidup kami semua, ya Bapakku. Dan hamba-Mu tahu seperti apa yang Kau katakan, siapa yang menghidupi firman-Ku, mereka akan alami janji firman-Ku. Biarlah itu Tuhan terjadi dalam setiap pribadi, lepas pribadi, baik hamba-Mu maupun seluruh umat-Mu yang terus Tuhan berjuang dalam ketaatan, kesetiaan, ketekunan kepada-Mu sampai akhir. Terima kasih buat hari ini, hari yang Tuhan berkati, hari yang luar biasa. Tuhan jadikan, Tuhan percayakan di dalam kehidupan setiap kami umat ketebus-Mu. Terima kasih ya Bapakku. Kami mau persembahkan roh, jiwa dan tubuh kami kepada-Mu, menjadi persembahan yang hidup, yang kudus
kita bersama-sama kita katakan amin. Sekali lagi sorak-sorai bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, Hamba mempercayai kuasa-Mu di antara kami. Dan saat ini juga melayani kami semua saat nanti bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Sebab kasih-Mu tidak pernah terundur dalam hidup kami, Roh Kudus. Berkaryalah lebih lagi Tuhan. Ini hati kami, syaratnya syariat. Kami mau nyatakan ya Tuhan, kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Bersama katakan tak terlupakan. Kasih-Mu Yesus, Kau telah mati
kasih Tuhan. Engkau yang sungguh lebih lagi mau menikmati kuasa-Nya dinyatakan. Engkau yang merindukan Roh Kudus makin berkarya di dalam hidupmu. Tetap dalam hadirat Allah. Mari sama-sama bangkit berdiri dengan perlahan. Terus sembah Tuhan. Fokuskan dirimu hanya kepada satu pribadi yang senantiasa menyertai, menguatkan, menghibur, meneguhkan hidupmu. Dia yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan engkau, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Mari bangkitkan rohmu di dalam Tuhan, saudaraku. Di akhir zaman ini jangan biarkan dunia mencondongkan hidupmu, tapi teruslah berjuang mencondongkan dirimu kepada Dia, Yesus Kristus Tuhan, sehingga engkau dan saya akan menjadi pribadi yang tetap kuat di dalam Tuhan. Engkau dan saya akan semakin melihat kuasa-Nya dinyatakan. Sebab orang benar itu hanya hidup oleh iman. Oleh sebab itu mari bangkitkan dan tumbuhkan imanmu lebih lagi di dalam Yesus Tuhan. Ikut sertakan Tuhan dalam segala hal, kekasih Tuhan. Mari kuatkan dan teguhkan hatimu. Percayalah pagi hari ini ketika engkau datang dengan sungguh-sungguh, hadirat Tuhan akan memberi kekuatan yang berlimpah dalam hidupmu. Dengan sungguh-sungguh mari lebih lagi angkat hatimu, angkat suaramu, sembah Dia, saudaraku. Yes, jemaat Tuhan, sembah Dia. Sembah Tuhan lebih lagi. Jangan ada yang berdiam diri. Yes, perdengarkan suaramu. Biarlah kuasa-Nya bekerja lebih lagi. Oh, hari-hari ini tanpa Tuhan kau tidak akan mampu, saudaraku. Hari-hari ini itu di akhir zaman ini tanpa Roh Kudus
kita serukan perkataan iman kita dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Yesusku luar biasa, hidupku pasti luar biasa. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita terus puji Tuhan selama. Haleluya. Semua katakan pujilah namamu Tuhan.
Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yes. Jangan berhenti untuk memuji Tuhan saudaraku. Ada kuasa dalam pujian kepada yang sungguh-sungguh. Yes. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Kita pasti aman berlindung di dalam naungan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terbukti Tuhan, terbukti kuasanya. Biarlah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Satu harta bagi menyerahkan kita semua. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkuasa. Haleluya. Lebih dari katakan, besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Yes. Aman berlindung kepada naungannya. Di biasa saudara. Terbukti kuasanya. Biarlah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Satu harta bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkuasa. Sekali lagi kita mau katakan, dia lagi naik besar. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Biarlah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Satu harta. Dia benar yang bunda sama saudaraku. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkuasa. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkuasa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkuasa. Tuhan Yesus, Yesus Allah berkuasa. Semoga bersama Dia berkuasa, berkuasa. Haleluya. Siapa nama Tuhan kita yang berkuasa? Siapa nama Tuhan kita yang luar biasa? Sekali lagi tepuk tangan terbaik bagi Tuhan kita saudaraku. Silakan duduk kekasih Tuhan. Haleluya. Biar sorak-sorai kemenangan itu terus terjadi, terdengar saudaraku di dalam kehidupan setiap kita.
Dalam segala situasi, kondisi, keadaan apapun, mari tetaplah bersorak bagi Tuhan. Karena Tuhan sudah menetapkan hidup kita bukan hanya sebagai pemenang, tetapi apa kekasih Tuhan? Lebih dari pemenang. Ya. Masalah persoalan, tindisan kehidupan boleh terus terjadi, tetapi ketika kita terus membangkitkan roh kita, mempercayakan hidup hanya kepada Yesus Tuhan, mengandalkan Tuhan dan menjadikan Kristus prioritas dalam hidup kita, maka Tuhan kita Yesus Kristus pun memprioritaskan hidup kita, dan Tuhan akan memberikan hak istimewa itu lebih lagi dalam setiap pribadi kita yang terus berjuang untuk menjadikan Kristus adalah yang terutama, melebihi apapun dan melebihi siapapun yang ada di dunia ini. Mari kasih Tuhan, terus arahkan pandanganmu hanya kepada Yesus Tuhan, dan mari tetap percayakan hidupmu pada kairosnya Tuhan, pada waktunya Tuhan saja. Sebab waktu Tuhan itu adalah yang sangat-sangat luar biasa terbaik ketika kita mau seturut dengan kehendaknya. Mari Roh Kudus, biarlah Engkau yang terus menopang, memampukan, menguatkan, menghiburkan, meneguhkan dalam kehidupan umat-Mu di tempat ini. Engkau juga yang menegur dan menasihati kami ketika kami mulai hidup di luar kebenaran. Engkau juga yang menegur dan menasihati umat-Mu di tempat ini ketika Tuhan dapatkan kehidupan mereka tidak seturut dengan kehendak-Mu. Hamba selalu menyerahkan semua dalam otoritas-Mu ya Tuhan. Tetapi biarlah kasih-Mu itu, kemurahan-Mu, kesempatan daripada-Mu, Engkau tetap anugerahkan dalam hidup anak-anak-Mu ya Bapa, sehingga hari demi hari hidup kami makin menyenangkan Tuhan, hidup kami makin taat kepada Tuhan Yesus, hidup kami makin mengalami janji-Mu, karena Kau dapatkan setiap kami hidup sesuai firman Tuhan. Bila roh ketaatan, roh kesetiaan, roh ketekunan, roh kesabaran itu Kau dapatkan dan Kau taruh dalam setiap hidup kami. Kami rindu Tuhan, supaya hidup kami terus disempurnakan. Karena kami tahu masa-masa ini bukan masa yang mudah. Kedepan adalah masa yang semakin sulit, semakin sukar. Biarlah hal itu tidak membuat kami goyah, tidak membuat kami gentar ya Tuhan. Tetapi biarlah setiap hidup kami semua memilih untuk kami tetap kuat di dalam Tuhan, untuk kami tetap berdiri teguh di dalam Tuhan, untuk kami tetap taat dan tunduk kepada firman Tuhan, sehingga segala yang terbaik yang datangnya daripada-Mu tergenapi nyata dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi, seluruh umat-Mu di tempat ini. Lanjutkan karya-Mu Roh Kudus, dan kesempatan yang indah ini sebelum kami masuk dalam kebenaran firman-Mu, kami umat-Mu pun bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Kami tahu di dalam berkat itu ada gandum, ada benih. Gandum untuk kami nikmati dan benih itu untuk kami tabur. Jadikan kami seperti Ishak ya Tuhan, sekalipun di masa sulit, di masa sukar, tidak pernah berhenti untuk menabur. Karena kami tahu di balik taburan itu ada tuaian yang luar biasa. Ketika kami melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan mata tertuju hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Terus Roh Kudus, kuatkan umat-Mu di tempat ini, bahwa untuk semakin lebih lagi ada di dalam kairos, ada dalam waktu,
dalam kehendak-Mu, ada dalam area-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Berkaryalah lebih lagi Roh Kudus. Kami siap untuk Engkau membawa kami semakin hidup seturut kehendak-Mu. Hikmat-Mu Tuhan ada dalam hidup anak-anak-Mu, dan kebenaran yang sejati itu yang tertanam dalam setiap hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu, terpuji kebesaran-Mu. Kami siap menabur benih, dan kami siap bersekutu dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, urapi hamba-Mu yang akan sampaikan firman-Mu. Biarlah kebenaran-Mu Tuhan yang tersampaikan, dan umat menangkap setiap kebenaran yang sejati itu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap menabur benih dan siap bersekutu dengan kebenaran firman Tuhan, serta lebih lagi menjadi pelaku firman Tuhan. Dengan penuh iman, bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih Roh Kudus. Mari kasih Tuhan sampai kita berikan yang terbaik. Siapa yang hidup kita untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Makasih. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Mari lebih lagi percaya waktu Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetaplah setia saudara. Tetap setia mengandalkannya. Setia mengandalkannya. Oh,
Percayalah kasih Tuhan. Kita tahu memang ada kalanya kita tidak sabar untuk menanti waktu Tuhan, tetapi renungkan setiap kalimat dalam pujian ini. Bahkan firman Tuhan saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga sudah jelas, saudara. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh dalam segala sesuatu karakter kita yang tidak sesuai kebenaran, saudara. Ada waktu untuk menyembuhkan, ada kalanya kita diizinkan mengalami sakit penyakit. Tetapi yang Tuhan mau tetaplah bersyukur dan tetap mengandalkan Tuhan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu juga untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu juga untuk menari bersukacita, saudaraku. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada kalanya kita diizinkan untuk mengalami terpisah, bahkan ditinggalkan dengan orang-orang kita kasih. Semuanya itu ada waktunya, saudaraku. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ketika Bapak Ibu Saudara harus mengalami kerugian, jangan engkau bersungut-sungut, jangan engkau meninggalkan Tuhan, jangan engkau putus asa. Mungkin dirugikan bukan hanya finansial, tapi mungkin dalam perkara yang lain. Tetapi firman ini sudah mencatat, saudaraku, bahwa ada waktu juga untuk kita membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Tetapi dalam hal ini bukan tinggal dalam kepahitan. Ada kalanya, saudaraku, kita dihinggapi dengan rasa kebencian karena orang yang menyakiti kita. Memang itu diizinkan Tuhan, tetapi Tuhan tidak mau kebencian itu menguasai kita. Tetapi yang harus kita benci adalah dosa. Seperti dulu kita mengasihi dosa, tetapi ketika kita percaya Yesus Kristus Tuhan, kita harus berganti. Ada waktunya kita membenci segala dosa dan kita beralih pada kehidupan kebenaran. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Dan saat ini kita tahu, saudara, itu terjadi. Firman Tuhan sudah digenapi. Tanda akhir zaman, perang di mana-mana. Dan firman Tuhan dalam pengkhotbah ini pun sudah mengatakan ada waktu untuk perang, tetapi ada waktu juga untuk damai. Tetapi biarlah setiap kita anak-anak Tuhan memilih untuk kita selalu mau berdamai dengan semua orang. Jangan biarkan damai sejahtera itu meninggalkan kita, kekasih Tuhan. Dan di akhir zaman ini mari terus waspada, berjaga-jagalah. Kita tidak perlu heran kalau peperangan itu terus terjadi, karena memang itu
yang sudah tertulis dalam firman Allah. Itu yang sudah dinubuatkan. Itu yang harus terjadi menjelang kedatangan Tuhan kita yang kedua kali. Bahkan peperangan itu akan semakin terjadi lebih lagi, saudaraku. Bukan hanya atas bangsa melawan bangsa, tetapi firman Tuhan mencatat itu akan terjadi pada keluarga. Oleh sebab itu, sebagai orang tua, sebagai anak-anak, mari bawa diri semakin hidup dalam kebenaran, sehingga keluarga kita terus dipenuhi dengan damai sejahtera, kerukunan, saudaraku, kesatuan hati. Karena kitalah yang bisa menciptakan itu dalam keluarga kita masing-masing. Kalau hati kita dipenuhi dengan damai Kristus. Dan percayalah kekasih Tuhan, Tuhan sudah menyatakan kepada kita, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Dia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Mari kekasih Tuhan tetap ada di waktu Tuhan. Terus sabar menanti waktu Tuhan dengan hidup dalam kebenarannya. Maka kairos Tuhan itu pasti tergenapi dalam hidupmu dan hidupku, kekasih Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Terus percayakan hidup kita. Biarlah bukan waktu kita, tapi waktu Tuhan saja. Yakinilah segala sesuatu yang terjadi dalam perjalanan hidup kita, semua dalam kehendak-Nya. Oleh sebab itu tetaplah setia mengandalkan Tuhan. Tetap percayakan hidup kita. Haleluya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Percaya dengan iman. Untuk semua ada waktu Tuhan. Ya, tetaplah setia. Tetap setia mengandalkannya. Sekali lagi semangat katakan waktu Tuhan. Saudara, sehingga tidak bersalah apapun
prajurit yang kuat di dalam Engkau, prajurit yang tangguh di dalam Engkau, yang tidak pusing dengan keadaan kehidupan yang pribadi. Karena kami percaya Tuhan, di tengah-tengah perintah yang kami harus alami, kami percaya kami menderita bukan karena kesalahan, tapi kami menderita karena kami Tuhan belajar di dalam kebenaran firman. Tuhan yang kami berikan perkenan untuk setiap saat, setiap waktu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan akan pakai setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan kami akan dibantu jangan terus. Tuhan setiap kami, Tuhan kami melayani Tuhan, supaya kami terlain dalam melayani Tuhan Yesus. Supaya kami mengerti Tuhan Yesus bukan sebagai rutinitas saja. Tapi kami percaya Tuhan kami ambil komitmen yang baru di dalam Kau. Karena kami percaya Tuhan darah-Mu Tuhan dan Tuhan menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Untuk Tuhan benar-benar menjadi kehidupan ini. Karena kami sudah dijamin keselamatan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah putuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesuatu yang ucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dan persekutuan dengan tubuh Yesus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus.
Demikian juga mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan yang dapat ajaran baru yang diberikan oleh darah. Berbuatlah ini setiap kali memunyinya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang bersih dan persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Biarlah membawa kehidupan kita untuk tetap setia dan terus berjuang sebagai seorang prajurit Kristus ya, yang tetap kuat di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebentar kembali kita diberi kesempatan untuk menabur buat pekerjaan Tuhan. Sambil kita berikan yang terbaik, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman pagi hari ini. Kepada petugas kami persilakan. Pengumuman hari ini, hari Minggu tanggal 10 Agustus 2025. Yang pertama, kami seluruh keluarga besar Petani Nganjuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yeremia yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan pakai lebih lagi bagi kemuliaan Tuhan, dan Tuhan selalu beri kesehatan yang sempurna. Puji nama Tuhan saudaraku, untuk ibadah sepekan tetap berjalan, dan untuk mengingatkan yaitu ibadah FA minggu ini bertempat di keluarga Ibu Evi, tetapi untuk ibadah ada di gereja ya, di Jalan Kehandalan nomor 5. Dan selanjutnya kita kembali berkumpul juga di hari Kamis dalam ibadah doa malam, yaitu jam 18.30 di tempat ini. Para youth kembali berkumpul di dalam youth service setiap hari Sabtu jam 18.30 WIB di tempat ini, saudaraku. Dan untuk pengumuman, saudara, besok Minggu itu bertepatan dengan hari kemerdekaan bangsa kita, yaitu tepat tanggal 17 Agustus ya, besok hari Minggu. Oleh sebab itu kami beritahukan
kepada jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara, untuk bisa berpakaian boleh nuansa merah putih, atau yang punya kebaya juga boleh memakai kebaya ya. Dan kita akan berdoa syafaat karena seluruh gereja-gereja tepat di tanggal 17 besok Minggu berdoa syafaat juga untuk bangsa kita Indonesia. Saudaraku, apapun yang terjadi di bangsa kita, mari tetaplah jadi anak Tuhan, gereja Tuhan yang tetap berdoa kepada Bapa kita di dalam Yesus ya. Ialah kita tidak termakan dengan banyak hal yang terjadi saudara, dengan kekacauan atau apapun, berita-berita apapun, tetapi mari tetap memilih berdoa untuk negeri kita ya, karena kesejahteraan bangsa kita juga kesejahteraan kita bersama. Itu firman Tuhan, kesejahteraan kota kita, kesejahteraan kita bersama ya. Yang penting kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi gereja Tuhan yang tetap berdiri ya, untuk menjadi pensafaat bagi kota dan bangsa kita. Kita juga menjadi kesaksian ya, menjadi berkat. Kita terus berdoa. Oleh sebab itu besok Minggu sekali lagi Bapak Ibu Saudara bisa memakai pakaian nuansa apa? Iya, ingat ya, merah putih, bukan merah aja. Jadi merah putih. Gak lupa kan, bendera kita warnanya apa? Merah putih. Jangan salah ya, karena sekarang juga lagi berkibar bendera-bendera yang lain. Jadi jangan sampai salah. Sekali lagi harus tahu, jemaat gereja Betani Nganjuk, bendera bangsa kita warnanya merah putih. Jadi besok Minggu pakaiannya bernuansa merah putih. Yang punya merah pakai merah ya, yang pakai putih ya putih ya. Sekali lagi untuk para ibu tentunya yang punya kebaya bisa pakai kebaya, karena itu juga pakaian tradisional. Bapaknya boleh pakai kebaya? Ya enggak lah. Nantilah lulu gak bahaya nah. Gak boleh ya, karena kita semua adalah bahaya. Ya karena wah bahaya ini. Ya jadi kita semua harus tetap menjadi wanita sejati dan laki-laki sejati ya. Jadi yang pakai kebaya cuma wanita ya. Tadi udah nggak boleh ya, nanti malah ngerapet malah bingung gitu. Oke ya. Jadi diingat-ingat ya saudaraku ya. Nanti yang nggak hadir bisa diberitahu ya untuk besok hari Minggu. Oke, hari ini juga masih ada peringatan-peringatan. Mungkin nanti Bapak Ibu Saudara selesai ibadah masih ada karnaval hari ini ya. Loh, Ibu apa panitia? Saya beritahu saudara ya, ada panitia SD, besok juga karnaval SMP ya. Jadi boleh itu untuk hiburan kita, tapi yang pasti tetap berjalan dalam kebenaran Tuhan ya. Oke, kita mau rayakan hari ulang tahun bangsa kita yang keberapa? Oh, pinter banget ya, ke-80 ya. Semuanya sudah tahu. Biarlah kita tetap menjadi warga negara yang baik, yang senantiasa hidup seturut dengan kebenaran, menjadi berkat bagi bangsa kita. Oke, puji Tuhan. Dan kami juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini. Kehadiran Bapak Ibu Saudara merupakan sukacita kami. Tuhan Yesus memberkati ya. Yang terakhir, tetap semangat saudaraku ya. Apapun yang terjadi tetaplah semangat ya. Tetap sehat, tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan lupa bahagia, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau kita tidak mau tulang kita kering, teruslah bersemangat, teruslah bersukacita. Kita berdoa juga ya, banyak saudara-saudara kita mengalami sakit supaya mereka juga disembuhkan, dipulihkan ya, dan dengan kesehatan yang Tuhan berikan dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah raya pagi hari ini. Sekali lagi sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Besar anugerah-Mu. Terima kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu.
kami untuk masukkan ibadah kami di pagi hari. Dan percaya Tuhan untuk kami senantiasa Tuhan dengan nikmat-Mu kasih kami Tuhan dan kehidupan kami. Dan percaya Tuhan kami dapat seperti Kristus yang tetap Tuhan kuat di dalam Engkau. Karena kami percaya Tuhan kami akan melangkah maju bersama dengan Engkau. Kami akan menambahkan lebih dari kemenangan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan biar nama-Mu yang demikian dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Kau akan terus Tuhan berikan kekuatan yang baru dalam menghadapi hari-hari. Terima kasih Tuhan. Dalam istilah kami Tuhan, terima kasih berkat-berkat Tuhan yang berikan bagi setiap umat di tempat ini. Sehingga kami semua dapat memberikan perpuluhan dan juga kami dapat menabur di tempat ini. Kami percaya Tuhan bukan Allah yang berhutang dan pasti mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Dan jika saya pulang ke rumah masing-masing, kami percaya akan memakai kami sampai tujuan dengan selamat. Tidak bersama pun juga penyertaan sempurna dalam kehidupan kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, bisnis kami, pendidikan kami, pelayanan kami, apapun yang kami berhasil kami. Bisa menggunakan kami senantiasa Tuhan dalam kehidupan kami. Dan bersama pemerintah Tuhan memimpin Tuhan negara ini Tuhan. Kami terus berdoa bagi bangsa ini dan nama-Mu supaya Tuhan benar-benar Tuhan mampu menjalankan benar-benar Tuhan melakukan sesuatu dengan yang terbaik dalam negara ini. Kami percaya Tuhan terus berdoa bagi bangsa ini. Kami juga terus berdoa bagi Bapak-Bapak yang berubah. Telah memperkembang kekuatan yang baru, senantiasa juga dapat memulihkan dan kami bisa dapat kembali bersama-sama dengan kami memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terus kasih kita mengangkat kedua tangan kita berkata Bapa. Ya Ramata sikap Ramata, ya Ramata, kita Ramata sikap. Tuhan akan membangun untuk berkat bagi jemaat di tempat. So kasih bulan Ramadan berkat dari Allah Bapa. Di dalam mana itu Tuhan Yesus Kristus dan Persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi kau kepala, kau tidak turun tapi naik. Bersama firman Tuhan dengan suci. Siapapun yang percaya atas pernyataan kita bersama-sama berkata, Amin.